Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab kita halaman 39. Dan syarat taubat ada 3. Syarat taubat ada 3. Jadi kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya yang pertama an-nadmu, menyesal segala dosa yang telah dilakukan. Nah, ini syarat taubat yang pertama, menyesali semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, kalau kita menyesal, maka semua dosa tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba bertaubat, dia hari Senin bertaubat, Selasa maksiat lagi, Rabu taubat lagi, Kamis maksiat lagi, Jumat taubat lagi, Sabtu maksiat lagi. Setiap dia taubat maka dosanya diampuni Allah. At-taibu kamalazan ballahu, kata ulama. Orang taubat itu seperti dia tidak punya dosa lagi, ya. Walaupun dia dosanya sering dilakukannya, tapi taubatnya dilakukannya juga, maka dosanya tidak dianggap. Cuman orang macam gini, ya, dicap Allah nanti. Sebentar taubat, sebentar maksiat, sebentar taubat, sebentar maksiat. Taubatnya diterima Allah, cuman dicap Allah sebagai orang fasikin, orang fasik. Orang fasik itu bertaubat maksiat, taubat maksiat, taubat maksiat, itu fasik namanya, ya. Pahala diterima Allah, dosa diampuni Allah, tapi dia dicap Allah Subhanahu wa taala sebagai orang fasikin. Itu yang pertama, ya. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita taubat kepada Allah, hilang dosa itu, ya. Yang kedua, al-azmu, bercita-cita tidak ngulangi lagi. Nah, ini syarat yang kedua, ini harus tembus. Kalau dia maksiat, taubat, taubat, maksiat, maksiat, taubat, taubat, maksiat. Cuman satu, cuman syaratnya tembus. Yang kedua ini tidak tembus dia. Apa? Al-azmu, bercita-cita tidak ngulangi lagi. Kalau dia ngulangi lagi, berarti dia masuk kelompok fasikin, ya. Cuman kalau orang-orang soleh itu, para aulia Allah itu, taubatnya tuh dari berbagai macam bentuk, ya, dari berbagai macam bentuk taubatnya. Ada taubat dari keterlambatan sholat, lambat sholat, taubat ya. Itu pada Imam Mujahid itu, Imam Mujtahid itu, lambat dikit sholat, taubat dia. Kalau kita lambat sholat santai, yang penting sembahyang, ya. Nah, kalau para ulama itu beda-beda. Ada yang taubat daripada lupa di hatinya nyebut nama Allah satu sekian waktu, taubat dia sama Allah. Ada lagi macam-macam. Yang masyhur Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, taubatnya mantap. Taubatnya dari mengucapkan alhamdulillah. Tak lagi mengucap alhamdulillah, taubat dia. Kenapa bisa kayak gitu? Ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa engkau taubat dari bacaan alhamdulillah? Apa dia bilang? Apa itu Imam bilang? Malu saya, katanya. Asik dikasih Allah nikmat terus, tapi aku belum bisa membayar nikmat tersebut dengan fullnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya taubat dia ngucap alhamdulillah. Jadi kalau dikasih nikmat, dia istighfar, astaghfirullahalazim. Dikasih nikmat, astaghfirullahalazim. Kalau kita kan dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Ini beliau tidak dikasih nikmat, astaghfirullahalazim. Kenapa?
terlalu banyak sudah nikmat Allah yang dikasih kepada kita ini, sehingga tidak mampu mengimbangi dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia taubat pakai itu. Ini kelasnya lain lagi, ya tak? Bercita-cita ya tidak mengulanginya. Jadi para ulama itu macam-macam dia taubatnya, ya. Ada taubat dari macam-macam, dari banyak meninggalkan hal yang sunnah, taubat. Ya, tak mau lagi banyak-banyak meninggalkan hal yang sunnah. Ya, ada lagi taubat tidak meremehkan atau melambatkan atau melupakan daripada baca Al-Quran. Ada juga, ya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu satu hari bisa khatam Al-Quran. Jadi kalau misalkan beliau tidak khatam Quran satu hari, taubat dia. Hebatnya ya. Gurunya hebat lagi, Al-Habib Umar Al-Attas. Kalau Habib Haddad itu 24 jam itu khatam. Di antara 24 jam itu khatam. Kalau gurunya 12 jam khatam, 12 jam khatam. Jadi satu hari itu 2 kali khatam. Waktu mereka itu memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia tidak khatam 2 itu, istighfar dia, taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini taubat kita ini taubat yang macam mana nih? Taubat kita ini taubat yang memang betul-betul taubat karena banyak dosa. Banyak maksiat kepada Allah, banyak keingkaran yang kita lakukan, maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sampai di kerongkongan ini. Kalau sudah sampai di hulkum, tak terima lagi taubat, ya, balik, tak terima lagi taubat. Artinya sampai sakratul maut baru taubat, tak bisa. Ya. Kalau sudah nyawa ajal di hulkum, di tenggorokan, maka taubatnya ditahan oleh Allah, diterima. Ya. Jadi nak taubat tuh sekarang, jangan nunggu nanti. Ya. Makanya kalau almarhum Ayah Haji Ali itu ngajarkan, ya, saya pernah ngaji tafsir sama beliau. Kalau Ayah Haji Ali itu dia kalau ngajarkan, kalau habis salam, ya, dia istighfar dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar dia beliau. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah rahmanir rahim. Allahumma zhib anil hamma wal hazan. Nah. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Ditanya, ya, kami nanya nih, ayah, kenapa baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah? Ya, apa beliau bilang? Mana tahu dalam sembahyang tadi banyak tidak khusyuknya daripada khusyuknya, maka taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti baru istighfar yang habis sembahyang. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Itu tobat daripada banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sholat tadi itu merasa jernih hatinya, merasa sejuk kalbunya. Kenapa? Karena dia sholat tadi itu dia tahu ketidakkhusyukan dia. Kita tahu sembahyang kita nih, apalagi umat akhir zaman itu sedikit sekali nilai khusyuknya. Nah, jadi cara menutupinya istighfar, ya. Itu yang beliau ajarkan, ya, pada kami. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Itu yang pernah saya lihat yang mempraktekkan ini Ustadz Anwar Ardabili, ya, beliau yang mempraktekkan, ya. Nah, tidak tahu kalau ustaz lain, kita belum pernah lihat. Kalau Ustaz Anwar Ardabili sering saya lihat, ya. Astaghfirullah, 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 baru. Kenapa? Itu tadi, karena salat kita ini banyak sekali tidak khusyuknya daripada khusyuknya. Jadi cara menutupinya itu kata almarhum, ya. Nah, jadi bisa kita amalkan tuh, ya, bisa kita amalkan. Kita mengikut ittiba dengan ulama, ya, ittiba sama ulama. Memang tak ada ilmu fikihnya kayak gitu ngajarkan, tapi tasawufnya ada, ya, tasawufnya ada.
Jadi almarhum itu, ayah itu tidak basing-basing yang istighfar ini, bukan bid'ah itu, bukan. Ya. Itu yang mungkin kita tidak pernah tahu atau kita belum pernah terkaji. Ya, sehingga dengan hal itu kita dapat paling tidak menormalkan daripada kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua syarat taubat. Cuman sekarang ini ya adanya yang mengatakan taubat itu katanya hidayah dari Allah. Ya betul, hidayah dari Allah. Cuma cara mengambil hidayah itu ya banyak caranya kata Imam Syazili. Salah satu caranya, kawan dudukmu itu adalah tempat-tempat atau orang-orang yang senang sama ilmu, itu baru dapat hidayah. Ya, teman duduk kita tuh orang pecinta ilmu. Khairu jalisin fi zamanin talibul ilm. Sebaik-baik sahabat itu adalah sahabat yang dalamnya yang itu orang senang nuntut ilmu, baru hidayah dapat. Kalau hidayah itu ayo ini belum dapat hidayah lagi kata dia. Ya tempatnya di mana duduknya? Coba kalau duduknya itu dengan orang-orang yang penuntut ilmu, dengan orang yang soleh, dengan orang yang paling tidak ya, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Thahir ya, pengarang kitab Sulam Taufik, beliau mengatakan apa? Orang yang senang duduk dengan orang soleh, bukan ngaji ilmu sama dia, senang duduk dengan orang yang soleh, dia akan dapat 10 madat dari Allah Subhanahu wa taala, 10 asrar, 10 rahasia daripada orang soleh itu. Apa keilmuan dia nanti tertular, apa kesolehan dia tertular, atau keistiqomahan dia tertular, atau kezuhudan dia tertular. Tidak dengan dia, dengan anak cucunya. Itu baru senang sama orang soleh. Belum ngaji sama orang solehnya, baru senang deh. Duduk dengan soleh, senang dia duduk dengan soleh nih. Ya. Apalagi kalau gratis makannya, ya, lebih senang lagi. Duduk sama orang soleh, enak orang soleh nih. Ya. Duduk dengan orang soleh, dia senang aja, dia dapat 10 asrar, 10 madat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak dapat, maka anak cucunya disiapkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti ada dapat di antara 10 itu. Kadang dia dapat ke-10-nya untuk dia, kadang terbagi 5 untuk dia, 5 jatah untuk anak cucu dia. Sekali dia duduk itu. Kadang langsung full, kadang dibagi-bagi, ya ini. Nah, ini cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Salah kalau ada orang bilang hidayah ditunggu. Kalau ditunggu itu hadiah. Hadiah ditunggu, hidayah dijemput. Kalau hadiah ditunggu aja hadiah. Kalau hidayah itu dijemput. Jadi tidak bisa kita kalau taubat itu nunggu hidayah datang, tidak bisa. Memang sesungguhnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita harus mencari bagaimana sih hidayah itu bisa datang sama kita. Bagaimana caranya? Itu tadi caranya. Ya, salah satunya belajar senang duduk dengan orang soleh. Itu diceritakan pengarang Sulam Taufik itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yang wiridnya terkenal tuh, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, yang dibaca kalau haul-haul itu. Itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu dia membuat rumahnya itu full ya daripada bacaan Quran. Maksudnya apa? Satu bata itu dia tidak akan meletakkan bata di rumahnya itu kalau tidak khatam Quran. Makanya rumah itu bercahaya. Para ulama Al-Kasyaf waktu itu melihat rumahnya bercahaya. Kenapa? Satu batu bata tuh 30 juz Quran isinya.
Dia ambil lagi bata tu, baca lagi. Makanya dia lama bikin rumah tu. Rumahnya kecil. Di mana Mak Habib tu? Ya. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulam Taufik. Ya. Saya pernah ketemu cucunya, Al Habib Murtada bin Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, dari Yaman. Nah, tuh satu. Makanya kelas mereka itu luar biasa. Makanya kalau kita tidak bisa meniru mereka, kata Imam Syafi'i, maka sesungguhnya berniatlah mencintai mereka. Imam Syafi'i mengatakan, aku bukan keturunan Sayyidina Muhammad, aku bukan zuriat Nabi besar Muhammad, tapi aku orang yang pertama mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tak bisa niru amal mereka, kita mencintai mereka jadilah. Biar tergolong mendapatkan madad atau asrar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, luar biasa orangnya. Ya. Kenapa mereka tuh bisa kayak gitu? Ya. Ada diceritakan satu habaib, ya. Satu habaib ini dia ini ahlul kasyaf. Jadi di kampungnya ini banyak orang yang tidak dapat hidayah belum. Ya. Banyak yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Habib, ya, nanya ketika dia munajat sama Allah, dia minta mimpi jumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya dia bertanya dengan Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku pengen tanya, kenapa sih di kampung saya ini terlalu banyak orang maksiat kepada Allah? Apakah mereka tidak dapat jatah untuk dikasih hidayah?" Katanya Habib. Ataukah mereka memang sudah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia ada dua aja tuh. Apakah tidak dapat bagian hidayah dari Allah, ataukah mereka memang sudah dilupakan oleh Allah sebagai hambanya? Maka kita hati-hati nih, jangan terlalu banyak berbuat maksiat. Kalau terlalu banyak berbuat maksiat nih sama Allah, tapi rezeki lancar aja, hati-hati. Ya, itu dua nih jawabannya nih. Kalau tidak, hidayah bakal dapat lagi, atau yang kedua, Allah sudah melupakan kita sebagai hambanya. Ini bahaya, ya. Makin maksiat, makin ngerek pohon, makin dapat. Makin ngerek pohon, makin dapat. Kena terus. Beli nomor tuh kena terus, ya. Beli togel kena terus, tak pernah tidak, ya. Cuman pergi ke pasar, keluar dari bank, nengok plat motor 234, beli, kena. Enaknya dia, ya. Nanti besok pokoknya apa yang dia tengok belinya kena, ya. Dikerik-keriknya pohon kena, ya. Akhirnya apa? Kaya. Maksiat jalan terus nih, tapi kaya dia, rezeki luar biasa. Hati-hati, jawabannya dua, kata ulama hukama. Apa tadi? Kalau tidak, hidayah sudah dilupakan Allah untukmu, atau yang kedua, sesungguhnya Allah yang sudah melupakanmu. Jadi ketika ini Allah, ini Habib nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa tuh penduduk kampung saya itu banyaknya berbuat maksiat kepada Allah? Kenapa nih?" Nabi Muhammad menjawab, "Wahai cucuku," kata beliau, "mereka ini terlalu banyak berbuat maksiat, tapi belum juga dapat azab dari Allah." Tahu tak kau jawabannya? Karena engkau masih di sini. Jadi kita ini beruntung sebenarnya. Di kampung itu kita maksiat kepada Allah, tapi ada orang soleh di dalam tuh, masih aman. Ya, masih aman. Berarti murka Allah masih bisa nahan. Tapi ada saatnya kaget, murka Allah kelewatan dah, tidak bisa dibendung, akhirnya kena semua. Jadi kayak mana caranya, kata ini Habib? Kata Rasulullah SAW lewat mimpinya, caranya engkau kembalikan mereka untuk menemukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kayak mana caranya ya Rasulullah? Caranya kau buat pengajian, setiap yang datang kau kasih upah. Ini cara mengembalikan orang di saat apa? Di saat orang sudah kehilangan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kau umumkan
siapa yang datang ke pengajian engkau dapat sekian. Wah, itu kalau kayak gitu rame. Ya, diumumkanlah di Baitur Rahim tiap malam Rabu, ramai. Ya, dikasih sekian, dosa 100.000, 50.000 aja penuh. Ya, apalagi duduk cuma dapat gratis. Ya, nah ini Habib bangun besok. Ya, dia kumpulkan muridnya, kayak mana caranya, dia umumkan. Akhirnya seminggu pertama niat orang kampung itu memang niat untuk ngambil duit, bukan niat untuk ilmu. Minggu kedua ditambah ini Habib lagi daripada minggu pertama uangnya. Minggu kedua datang lagi ini orang dengan niat apa? Sama untuk ngambil duit lagi. Minggu ketiga ini Habib bilang, kalau besok, minggu besok ada niat yang niatnya cuma datang untuk ngambil uang, maka dia tidak saya kasih 3 kali lipat. Tapi kalau niatnya memang nuntut ilmu, maka ku kasih 3 kali lipat. Nah, Habib ini tahu niatnya. Akhirnya itu orang kampung tuh hari itu berniat semua. Tidak ada niat untuk ngambil uang malam itu, niatnya duduk. Niatnya apa? Untuk ngambil ilmu dengan ini ulama. Saat itu ketika dia masuk ke masjidnya, duduk di pengajiannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih. Sebentar cuman tuh hidayah mau dijemput. Sebentar cuman kasih Allah langsung hidayah. Hari itu sampai selanjutnya tidak lagi mereka memikirkan yang namanya uang. Kenapa? Hidayah sudah masuk kepada mereka. Ya. Yang ketiga, syarat daripada taubat, raddul mazalim ila arbabiha. Ini kalau kita zalim kepada orang lain nih, ya, apa syaratnya? Mengembalikan ya yang kita ambil kepada pemiliknya. Nah, ini syarat yang ketiga nih. Kalau kita zalim dengan orang, ya. Minjam sendal kawan tak berbilang di masjid. Sibuk kawan kehilangan. Minjam 2 minggu minjam. Balikkan. Ya. Kalau kita minjam sendal tak berbilang, kita bawa terus sembahyang tuh sendal kawan tuh, maka dosa pahala yang kita lakukan itu dapatnya si kawan. Makanya hati-hati ya. Kalau kita minjam, bilang pinjam. Jangan tidak berbilang, bahaya. Nah, dikembalikan. Kalau tidak, kaki urusannya besok di hari kiamat ya. Nah, kalau ada, kata beliau, maka kepada ahli warisnya, dan bila tidak ada juga maka bersedekahlah atas nama mereka dan minta halal kepada orang yang dizaliminya bila berupa dirinya atau pribadinya, minta izin, minta maaf ya. Kenapa? Telah memakai semuanya. Jika tidak bisa maka berbuat baiklah kepada mereka. Kita tak ambil nih barang kawan, malu nak balikkan ya. Nak balikkan malu nih. Jalan sudah 2 bulan, jalan 3 bulan, jalan 4 bulan, nak balikkan tak enak, malu, takut ketahuan ya. Caranya kayak mana? Caranya kata ulama, kirim Fatihah untuk mereka setiap habis sembahyang. Tapi ini saya ngajarkan bukan ngajarkan untuk maling. Yang boleh ngambil baca Fatihah aja katanya hilang pahala, hilang dosanya. Dah, ini artinya seandainya kita tak ambil punya kawan, malu balikkan ya, maka caranya kirim Fatihah. Habis sholat tuh kirim Fatihah untuk mereka, untuk yang kita zalimi tadi itu nah. Ya. Atau setiap doa kita khususkan untuk mereka, itu caranya. Ya, biar kita tidak terkena dosanya. Ya. Perhatian, wajib mengqadha segala keluputan dari kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya. Wajib diqadha tuh. Ya. Wajib diqadha. Berkata Al-Imam Ghazali radhiyallahu an, telah kami sebutkan bahwa taubat itu adalah suatu ibarat
dari penyesalan yang menimbulkan cita-cita, dan penyesalan itu ditimbulkan oleh pengetahuan dan pengertian bahwa perbuatan maksiat itu menjadi penghalang ia dengan yang paling yang dicintainya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang taubat itu dia sudah tahu dan dia sudah dikembalikan oleh Allah karakter dirinya kalau dia seorang hamba yang memang betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang agak sedikit sulit ya. Apalagi akhir zaman ini. Sesuatu yang syubhat banyak ya, yang syubhat itu haramnya tak jelas, halalnya tak jelas. Itu syubhat. Nah, kalau kita para orang-orang soleh itu mereka juga tetap taubat daripada yang syubhat ya. Nah. Karena sesuatu yang syubhat itu kalau kita sering melakukannya nanti kita terjerumus ke dalam yang haram ya. Syubhat itu apa ya, banyaklah contohnya syubhat ya. Nah, jadi kalau sudah orang tadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah mengetahui dan menemukan ya bahwa ada hidayah atau keredaan Allah Subhanahu wa taala yang telah didapatnya. Ya, nah. Bermula penyesalan itu adalah perasaan sakit hati ketika ia mengetahui hilangnya sesuatu yang dicintai. Taubat ya. Akhir zaman ini coba kita lihat, meremehkan Nabi besar Muhammad ya, banyak tuh kan viral sekarang nih. Itu bukan minta maaf obatnya. Orang yang meremehkan ya, meremehkan daripada kemuliaan Nabi Muhammad itu bukan minta maaf obatnya, kata ulama. Obatnya dia istighfar, taubat, syahadat. Itu kalau Imam Syafi'i. Imam Malik tak pakai syahadat, Imam Syafi'i pakai syahadat. Meremehkan nih, oh Nabi Muhammad tuh sama be sama orang lain, sama be sama kita nih, beda. Itu syaratnya apa? Taubat, nangis kembali kepada Allah, taubat, istighfar, syahadat kembali. Itu kalau dengan ulama yang mazhab Syafi'i, bukan minta maaf ya, ada kesalahan, bukan kayak gitu. Ini taubatnya bagi mereka yang meremehkan daripada kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sama Nabi Muhammad itu dengan kita ini, jauh ya, bukan sama, dikitnya tidak sama ya, jauh sekali. Nabi Muhammad lahir sudah rapi, sudah tersunat. Kita lahir belum bersunat. Nabi Muhammad lahir tersenyum, ngucap syahadat, ngucap Fatihah, ngucap alhamdulillah, sudah bicara kalimat thayyibah. Nah, kita lahir nangis. Mana sama? Ya. Jauh kemuliaan kita ini dengan Nabi Muhammad itu jauh sekali. Bukan ada bandingannya, jauh sekali. Nabi Muhammad sedikit-sedikit ibadah, sedikit-sedikit ibadah. Lah kita sedikit cuma ibadah. Nabi Muhammad sedikit cuma makan. Lah kita sedikit-sedikit makan. Tuh kebalikannya tuh nah. Nabi Muhammad sedikit cuma tidurnya. Sedikit cuma tidurnya, tapi sedikit-sedikit ibadahnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit cuma ibadahnya. Terbalik. Ya. Ini yang disamakan Nabi Muhammad, mana bisa? Ya. Kita ni sedikit-sedikit itu dari dunia semua. Tengok Rasulullah, sedikit-sedikit ibadah, sedikit-sedikit baca Quran, sedikit-sedikit sembahyang sunat, sedikit-sedikit yang nih. Kalau kita sedikit baca Quran, sedikit sembahyang sunnah, hilang sedikitnya, keduanya hilang. Tapi kalau urusan dunia, Nabi Muhammad sedikit cuman makannya. Kalau kita sedikit-sedikit makannya. Dikit-dikit makan, lapar manjang kita nih. Nah, beda dengan Nabi Muhammad, mana sama? Ya, tidak sama, jauh. Ya, jauh. Jangan itu. Habis perang, Nabi Muhammad mau qada hajat, mau buang air kecil. Ini sedikit aja kita bicara masalah kemuliaan Nabi Muhammad.
mau air kecil. Sayyidina Ali ini penasaran, kayak mana sih orang yang mulia itu kalau kencing? Ya, kayak mana nih? Kata Rasulullah, wahai Ali, kau jaga depan, aku nak kencing dulu sebentar. Nabi Muhammad kencing, ya. Setelah Nabi Muhammad kencing, buang air kecil, Nabi Muhammad pergi. Belum hitungan 5 menit, Sayyidina Ali masuk ke kamar kecilnya Nabi Muhammad. Waktu itu kan pasir, bukan macam kita nih ada tempatnya. Ya. Sampai ke situ Nabi Muhammad tengok, tidak ada basah. Sayyidina Ali itu orang yang paling banyak karamatnya. Ya. Saat itu Ali bin Abi Thalib diizinkan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bumi. Karamat beliau. Makanya karamat sahabat paling besar Imam Ali bin Abi Thalib. Paling banyak maksudnya, paling besar dari sahabat yang lain. Wahai bumi, kata Ali bin Abi Thalib, mana kencingnya Rasulullah? Bumi itu menjawab dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah bumi menjawab, wahai Imam Ali, kami tidak mau membiarkan air kencing orang mulia itu di atas kami. Ketika beliau kencing, maka kami langsung menyedotnya, biar jangan sampai ada orang mengambilnya. Bayangkan, beda dengan baju kamih kita. Coba kamih di tanah, berbuih, basap. Ya, itu nak disamakan Nabi Muhammad. Kencing Nabi Muhammad disedot oleh bumi. Kencing kita jangan macam berbuih, basap, lempar ikan karing, masak situ tuh. Ya, macam mana gitu beda, jauhnya nah. Ya, mana bisa, itu baru kencingnya, belum ibadahnya, belum keringatnya, belum segala-galanya, jauh. Ya, makanya Nabi Muhammad memang manusia, tapi bukan manusia seperti kita. Nabi Muhammad memang sosok manusia, cuman beda semuanya sama kita. Ya. Itu baru kencingnya, belum yang lain lagi. Ya. Belum yang lain. Ya. Keringat Nabi Muhammad jadi obat. Keringatnya jadi obat. Dipakai oleh salah satu sahabat 40 hari tak mau hilang keringatnya. Coba keringat kita masukkan ke botol, ya, kucingnya muntah, bagi kita sesama kita, ya, beda, ya, beda. Nah, ini yang zaman sekarang nih yang mau dirusak akidahnya, ya. Beda Nabi Muhammad itu, beda sekali, ya, beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, alam dunia kita semua ini tak tercipta. Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mau dilawan. Mana bisa? Sendalnya aja tak kelawan kita. Sendal Nabi Muhammad sampai ke aras, sampai ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Sendalnya, ya, sendal kita mana bisa masuk ke masjid, sasai kaum cuman. Ya, itu baru sendal kita tuh masuk ke masjid, sasai kaum cuman sendal masuk ke masjid. Ya. Sandal Nabi Muhammad sampai ke sana sudah. Itu bedanya Nabi Muhammad SAW. Dan apapun yang dilakapkan ke Nabi Muhammad, yang didekatkan dengan Nabi Muhammad, kata Habib Taufik As-Segaf, semua jadi mulia. Semua jadi mulia. Beda sama kita jauh, ya. Nah, beda kan? Beda sekali, ya. Nabi Muhammad tuh luar biasa beliau. Suatu ketika Nabi Muhammad balik dari perang. Sorban Nabi Muhammad nih letaknya di sini. Ya, letak di sini nah, bukan begini. Letak di sini. Ya. Sudah itu balik beliau dalam keadaan basah kuyup. Dalam keadaan basah. Tapi hari panas. Ketika balik basah. Tapi hari panas loh. Siti Aisyah, ya, Nabi Muhammad sudah balik masuk meletakkan sorban nih. Nah, ada yang ketinggalan, balik lagi Nabi Muhammad. Sorban yang dipakai tadi tertinggal. Tak lama beliau sudah pergi, mau balik lagi. Siti Aisyah ini penasaran. Ini sorban Nabi Muhammad nih. Ini sorban suamiku nih.
Ni sorban orang yang mulia, aku nak make lah, kata Aisyah. Nak make cuma nak minjam maksudnya. Dipakai oleh Aisyah, diletakkan di atas kepalanya sorban Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Aisyah melihat di alam yang bukan alam dunia, alam malakut namanya, sedang hujan. Makanya Nabi Muhammad basah kuyup. Hari panas dunia, tapi beliau basah kuyup. Kenapa? Rupanya di alam lain sedang hujan dan Nabi Muhammad kena hujannya. Nah, beda tak dengan kita? Oh, pantasan kata Aisyah, Nabi Muhammad ini hujan, bajunya basah. Ternyata di alam lain hujan dan beliau berada di sana. Nah, beda kan sama kita? Ya. Orang datang ke Rasulullah, matanya juling, datang ke Rasulullah minta obati, ya, tapak Nabi Muhammad cuma nyentuh, sembuh julingnya, bersih malahan matanya nih, ngalahkan mata yang sebelahnya nih. Ya. Ada orang nyaingi, Musailimah Al-Kadzab waktu itu datang, juling sebelah kanan, diobati Musailimah Al-Kadzab, diludahi, ya, ini jadi buta, yang kiri jadi tambah juling. Tak bisa mengalahkan Nabi Muhammad, tak terlawan, ya. Kenapa? Nabi Muhammad belakangnya siapa? Belakangnya Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Yang kita siapa? Belakang kita, ya. Musailimah nih, enggak, tuh. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tegak dengan orang tinggi, sama tingginya. Tegak dengan orang yang rendah, sama rendahnya. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang tidak terlawan oleh kita, ya. Nah, makanya tidak boleh meremehkan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tandanya ialah adanya keluhan dan kesusahan yang diiringi dengan tetesan air mata akibat dari menangis dan merenung karena banyaknya kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita melakukan taubat, ya, paling tidak sedikitlah nangis, tidak dikit be nangis, dosa banyak dikit be nangis. Paling tidak takut dengan siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang begitu dahsyat api nerakanya Allah tadi, ya, sangat menakutkan, ya. Dan semuanya pilihan kita tuh pasti antara dua tuh. Kalau tidak sorga, neraka. Kalau tidak neraka, sorga. Dua itulah, tidak ada tempat lain, ya. Tidak ada tengah-tengah. Mana ada tengah-tengah? Ngambil tengah-tengah be katanya. Mana ada tengah-tengah? Bukan kita yang ngatur besok, ya. Kalau dia banyak dosanya tapi ada baiknya, ya singgah dulu ke neraka, dibersihkan dulu. Tak lama dah, paling 50.000 tahun. Habis itu ditarik lagi, pindahkan ke surga. Kalau dia banyak pahalanya, dikit dosanya, singgah juga ke neraka, dikit cuman masanya. Celup sebentar, habis nyelup, angkat lagi, ya, bersihkan, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan dicelup, tidak lagi diangkat, itu nah. Lupa malaikat ngangkat. Habis nyelup, ingat lagi. Malaikatnya pergi ke mana entah, nah habis kita di sana tuh. Ya. Inilah akibat orang yang banyak melakukan perbuatan dosa sampai membuat murkanya Allah di dunia sampai ke akhirat. Dicelup malaikat, habis itu malaikatnya lupa ngangkat. Nah, tercelup sampai berapa tahun. Ya. Habis sudah semua, baru ingat malaikatnya Allah, baru tak angkat lagi sesuai dengan dosa yang pernah dia lakukan di dunia, ya. Wallahu alam. Shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.